Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Ariel yang pindah ke rumah sepupunya. Sepupunya itu bernama Edmund, dan Edmund ini tinggal bersama pacarnya yang bernama Lily. Jika kalian mengira Lily akan berselingkuh dengan Ariel, maka kalian salah. Suatu hari, Ariel tidak sengaja melihat Christine, wanita cantik yang tinggal di seberang rumah Edmund. Seketika saja, Ariel merasa tertarik pada Christine. Ariel sempat bertanya pada asisten rumah tangga Edmund tentang sosok Christine. Ia pun akhirnya mengetahui jika Christine merupakan wanita simpanan dari sosok pejabat muda bernama Kito. Asisten rumah tangga Edmund sempat mengingatkan Ariel untuk tidak macam-macam dengan Christine karena Kito terkenal sangat kejam. Kito adalah pejabat korup yang tidak segan menghabisi musuhnya. Ia punya banyak backingan sehingga tidak pernah ditangkap meski telah melakukan kejahatan. Christine sebenarnya sudah sangat muak dengan sikap Kito yang selalu merendahkannya, namun ia menunggu waktu yang tepat. Christine sedang merencanakan untuk menghabisi Kito setelah mengetahui akses bank miliknya. Suatu malam, Ariel mendapatkan kesempatan untuk mengenal Christine. Tiba-tiba saja listrik di rumah Christine padam dan asisten rumah tangga Edmund memberitahu Ariel. Ariel pun dengan sigap langsung membantu Christine. Tidak butuh waktu lama untuk Ariel menyelesaikan masalah listrik tersebut. Mereka berbincang sebentar sampai saling tukar nomor handphone. Edmund yang mengetahui kalau Ariel membantu Christine langsung memperingatkan sepupunya itu. Ia tidak mau Ariel terlibat masalah dengan Kito. Besok malamnya, Christine mengajak Ariel untuk makan bersama di rumahnya. Christine sempat menceritakan keinginannya untuk melarikan diri dari cengkraman Kito. Ariel hanya bisa mendengarkan ceritanya tanpa bisa memberikan opsi bantuan apapun. Selanjutnya, sesuai dengan skenario, hubungan mereka berlanjut sampai ke tahap yang diharapkan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Kito berniat untuk memberikan akses bank miliknya kepada Christine. Tapi sialnya tidak lama setelah itu, hubungan gelap antara Ariel dan Christine diketahui oleh orang suruhan Kito. Tidak butuh waktu lama untuk orang bayaran Kito meringkus Ariel. Kito langsung memberikan pelajaran kepada Ariel dan memperingatkannya kalau masih nekat mendekati Christine, maka ia akan menghabisinya. Senasib dengan Ariel, Christine juga dihajar oleh Kito karena ketahuan berselingkuh. Walau sudah diancam, ternyata Christine tetap nekat menemui Ariel. Mereka berencana akan meracuni Kito. Tapi tanpa disangka, Kito masih bisa bertahan dan menyerang Christine. Untung saja Ariel segera menolongnya dan menyuntikkan racun lain yang sudah disiapkan Christine. Kito pun meninggal seketika. Christine meyakinkan Ariel untuk segera pulang dan bersikap seperti biasa. Tapi siapa sangka Christine akan berkhianat. Ia justru membawa lari semua uang milik Kito bersama pria lain. Sedangkan Ariel harus menanggung semua tuduhan atas meninggalnya Kito. Uy! Pupuntahan kita ng panis. Baka makita tayo ni Nirma. Kakarating lang. Magtrabaho. Patay na po yung tatay ko. Saan ka nang galing? 18, taga Samar. Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna
dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sa itsura pa lang. Nasa sa akin kayo ng wallet ni Kuya. Tama na yan. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Importante talaga. Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja. Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja. Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Magaslaw ha. Intindihan mo ba? Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Sabay-sabay na tayong pumasok mamaya. Aray, umayos ka. Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek. Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun.
Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai.